Media NU Punggi, meneguhkan ukhuwah, menebar dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi rahmatihi turfa'ud darajah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa media NU Pungging Mojokerto yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan senantiasa kita bisa istiqomah melaksanakan rangkaian ibadah yang ada di bulan Ramadan tahun ini, sehingga tahun depan kita juga akan berbahagia menyambut dan menikmati menu-menu ibadah di bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Alhamdulillah para pemirsa, kita puasa sudah mendapatkan di tahap yang kedua, masuk di tahap yang kedua. Ada 3 tahapan: 10 awal bulan Ramadan, 10 pertengahan Ramadan, dan 10 akhir Ramadan. Tentunya mulai awal hingga akhir kita harus selalu bahagia. Kita harus selalu senang. Melaksanakan ibadah puasa, ibadah rangkaian di bulan Ramadan itu tidak boleh sumpek, tidak boleh cemberut, tidak boleh susah. Nah, kita harus bahagia. Karena apa? Yang pertama, orang yang berpuasa itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sudah jelas, Rasulullah sudah memberikan pengumuman kepada kita semua bahwa orang yang suka berpuasa dengan dasar iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita tidak boleh susah menghadapi apapun di bulan Ramadan. Harus selalu bahagia dan senang, karena luar biasa, sekecil apapun dosa-dosa kita, hablum minallah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, mengapa kita harus berbahagia? Karena orang yang berpuasa itu akan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diberi pengumuman oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu tahsihu. Nah, orang yang berpuasa pasti akan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beberapa guru besar telah meneliti orang yang berpuasa itu sehat karena terkontrol. Nah, terkontrol pola makannya, terkontrol ibadahnya, dan lain sebagainya. Maka orang yang berpuasa pasti diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ada orang puasa terus kemudian geblak semaput untuk tengah jalan? Tidak ada. Mana ada orang puasa terus murus wetenge? Tidak ada. Kalaupun ada, itu karena kepedesan. Nek buka maem sing wake terus sambele kepedesan murus. Tidak ada. Mana ada orang terawih sampai 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat terus geblak semaput? Tidak ada. Berarti tandanya orang yang berpuasa itu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi yang sakit, insya Allah diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasanya kalau sakit memang sakit bawaan, tapi nggak ada. Orang sakit sebab berpuasa itu nggak ada. Jenengan tingali sak donya ora enek. Wong mergo wong poso terus geblak semaput nggak ada.
Nah, gara-gara karena pagi sahur kemudian tidak makan, tidak minum sampai 1 hari penuh kemudian berbuka puasa terus sakit, itu tidak ada. Nah, tidak ada. Tarawih sampai beberapa rakaat terus kemudian geblak semaput juga tidak ada. Semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa itu akan dimasukkan oleh Allah ke surga di pintu khusus. Jadi ada 8 pintu surga menurut hadis Nabi. Ada 8 pintu surga. Di antara pintu orang yang suka berpuasa namanya Ar-Royan. Nah, itu khusus pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang suka berpuasa. Namanya Ar-Royan. Kemudian kata Nabi, pintu itu setelah orang yang sedang berpuasa sudah masuk semua, pintu itu akan ditutup. Tidak boleh ada selain orang yang senang berpuasa masuk ke dalam. Selain itu ada pintu-pintu lagi yang lain. Maka kita harus berbahagia di bulan Ramadan. Semuanya berbahagia. Pedagang kaki 5 bahagia karena dagangannya laris. Coba di pasar-pasar sore itu tidak ada, jarang. Tiba-tiba ada pasar rakyat, ada bazar Ramadan, ada festival Ramadan, ada Ramadan berkah macam-macam. Nah, itu semua harus bahagia. Pasar-pasar mulai buka, diskon di mana-mana. Diskon tidak hanya pahala saja, tapi di mal-mal, di toko-toko, di pasar-pasar, semuanya bahagia menyambut datangnya bulan Ramadan. Selain Ramadan tidak ada. Ada bagi-bagi takjil di pinggir-pinggir jalan, sukarela dan bahagia dan seneng. Ada namanya buka bersama, luar biasa. Macam-macam menu ibadah di bulan Ramadan. Selain itu semua, awalnya orang itu malas untuk qiyamul lail. Di bulan Ramadan orang semakin giat, semakin sergap qiyamul lail. Orang kadang-kadang malas untuk bangun pagi sebelum subuh. Nah, karena orang yang sahur itu mendapatkan barokah dari Allah, maka akan dijalankan dengan sukacita, dengan ikhlas. Nah, tadarus Al-Quran biasanya 1 minggu sekali pun nek garas-arasen. Masya Allah, setiap malam ba'da tarawih di masjid-masjid, musola-musola, pondok-pondok pesantren, semua berkumandang dengan sukaria, dengan gembira ria untuk melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, melantunkan Al-Quranul Karim. Ini yang istimewa di bulan Ramadan. Maka dari itu mudah-mudahan Ramadan kali ini semua amal ibadah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pantes nek kapan awak dhewe nglakoni poso terus melok riyoyo. Pantes. Kadang-kadang wong gak melok poso moro-moro melok riyoyo. Gak melok poso melok omahe dicet. Nah, kan nggih mboten pas. Derek poso, rangkaian ibadah yang ada di bulan Ramadan dilampahi, kemudian kita ikut bergembira di hari raya, ikut takbir keliling, ikut takbir luar biasa, ikut sholat id luar biasa. Dan ini luar biasa, nanti di Idul Fitri orang yang tidak pernah sholat itu nanti akan ikut sholat di Idul Fitri itu. Jadi sholatnya 1 tahun sekali pas Idul Fitri itu aja. Ini istimewanya. Nggih, mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semua kehidupan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita, salah khilaf kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapatkan hamba, predikat hamba yang muttaqin sesuai dengan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian, ngapunten ingkang kathah, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.